Logam berat yang terkandung di ikan sapu-sapu, kalau dimakan dalam jumlah yang tadi saya sampaikan melebihi batas ambang amannya, itu masing-masing negara punya standarnya. Kalau Indonesia kalau nggak salah belum ya, thresholdnya itu. Nah, tadi saya sampaikan kalau kita makan setiap minggu sampai 8 kilo berturut-turut sekian tahun, nah baru mungkin itu bahaya. Tapi kalau sekali-sekali saya kira itu masih bisa ditolerir kalau itu bukan. Jadi masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi atau tidak tahu makan ikan daging somai yang mengandung daging ikan sapu-sapu, nggak usah khawatir, nggak usah cemas ya. Yang penting kita lebih peduli. Kita tanya sama penjualnya, mohon maaf bang, ini dagingnya sehat atau enggak gitu ya. Jangan langsung ke ikan sapu-sapu sehat atau enggak gitu. Nanti baru ditelusuri lagi. Tapi kalau budidaya ikan sapu-sapunya di tempat yang bersih, ada kandungan gizi apa sih Pak yang bisa didapat kalau kita mengonsumsi ikan sapu-sapu? Ikan sapu-sapu itu kan namanya ikan, pasti protein, ya, karbohidrat, lemak, itu udah pasti ada. Hasil risetnya kalau nggak salah kandungan proteinnya di antara 30 sampai 40. Karena dia kan memang ikan ya. Nah, kandungan lemaknya saya kurang paham, tapi nanti bisa ditelusuri. Makanya saya sampaikan secara harfiah dia itu ikan sumber protein. Tinggal kita harus memastikan pemanfaatannya bahwa ikan sapu-sapunya itu dari air yang bersih. Begitu. Kalau ikan sapu-sapu yang kemarin ada di kali itu dipindahkan habitatnya ke tempat yang bersih, apakah memungkinkan logam berat itu berkurang? Nah, logam berat ini sifatnya bioakumulasi, dia tidak akan berkurang, tapi karena sudah dipindah ke air yang bersih, tidak akan nambah, ya. Nah, selama dia terkontrol di air bersih, yang sudah terserap itu tetap di situ, ya. Itulah prinsip kaitan logam berat yang masuk di jaringan tubuh seperti itu. Berarti di dalam tubuhnya itu nggak bisa dia mengeluarkan logam beratnya itu Pak, misalnya dari feses atau apa kayak Nah, dia kan ion ya, jadi kita serap ke dalam jaringan tubuh. Prosesnya itu tadi mungkin kalau masih dalam bentuk tertambat di partikel ya di cairan itu terserap di besar, nanti masuk ke hati lewat pencernaan, jadi baru masuk ke sistem daging. Nah, kalau ikan sapu-sapu tadi udah disampaikan dia punya mekanisme protein yang mampu mengikat logam berat. Jadi logam berat nggak keluar melalui ekskresi, melalui pembuangan itu nggak keluar. Berarti sekarang sejauh ini yang bisa dikendalikan cuma dengan ditangkap dan dikendalikan gitu Pak? Iya, jadi untuk sementara ini kita pengendaliannya adalah penangkapan secara rutin, kemudian ya di relokasi ya atau misalkan itu dikendalikan gitu ya, populasinya agar tidak bertambah. Karena kalau pakai pendekatan lain seperti tadi memasukkan musuh alaminya yang bukan dari Indonesia, malah nanti nambah hewan baru. Justru yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki kondisi kualitas air, tidak ada pencemaran, ikan lokal tumbuh, berlangsunglah predasi alami. Jadi ada nanti ikan bau, ya, ikan gabus bisa hidup. Di Ciliwung itu dulu ada labi-labi yang besar ya, sekarang sudah tidak ditemukan. Nah, jangan kalau itu kita bisa munculkan lagi terus predator-predator alami seperti biawak, berang-berang itu tidak ditangkapi oleh masyarakat ya, tetap harus ada. Nah, itu bisa mengendalikan secara alami. Ikan sapu-sapu yang dikubur itu apakah akan mencemari tanah di sekitarnya? Ada logamnya juga? Ya, nah tadi sampaikan logamnya itu kan ada di tubuh. Ya, nanti kalau sudah terkubur, selama dia tidak terpapar lagi sama proses oksidasi yang tidak keluar melalui on-off aliran air, ya dia akan terkoleksi di sekitaran situ. Oleh karenanya nguburnya ya di media yang agak dalam, 1-2 meter. Jadi kalau ikan sapu-sapu itu meskipun diolah bagaimana tadi yang disampaikan, difermentasi untuk jadi pupuk, kemudian dijadikan arang dan lain sebagainya, itu memang tidak bisa menghilangkan logam beratnya jika sudah tercemar. Ya. Prinsip alir logam berat di tubuh dan di perairan ya memang seperti itu ya, tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa diikat dalam bentuk lain. Nah, jangan sampai pengikatan ini lepas lagi. Nah, prinsipnya kalau sudah mengendap di dasar ya, entah dia misalnya mati karena alami ya kan di dasar, selama kondisi kualitas airnya asamnya tidak terlalu rendah, kadar garamnya itu ion logam berat tidak akan lepas ke perairan. Jadi justru itu
kuncinya adalah di perbaikan kualitas air, jangan sampai tambah sifatnya menurun kualitas airnya. Ya. Salah satu indikasi menurun kan pH-nya rendah. Untuk jadi pupuk, ya, jadi pupuk cair, pernah dengar POC, pupuk organik cair, ya, itu mudah, sistemnya hanya fermentasi. Jadi ikan sapu-sapunya itu bisa dihaluskan, halus kasar juga boleh, halus sekali juga boleh. Nanti ditambahkan, ini saya cuma praktisi ya, bukan riset bikin pupuk, nanti silakan dikonfirmasi sama tim ahli yang membuat pupuk. Tapi karena saya juga hobi, dan istri saya hobi berkebun, saya pernah bikin juga, tapi bukan dari ikan sapu-sapu, dari limbah-limbah rumah tangga, ya, bekas tulang, bekas ikan yang nggak dimakan sama anak, bekas tulang dimasukkan, dikasih mikroorganisme. Di pasaran banyak tuh, nanti kalau saya sebut A, katanya promosi lagi. Kemudian dikasih molase, ini karena mikroba ini kan perlu starternya untuk berkembang, ya. Dikasih molase kan ada gula, ada gula. Kalau nggak punya molase, dia gula merah. Nggak ada gula merah Pak, susah, gula pasir. Nggak ada gula juga saya aja karena saya manis ya, gitu ya. Jangan begitu. Ya intinya jadi kumpulkan bahan bakunya itu satu dari satu, terus difermentasi selama kurang lebih di atas 1 bulan ya. Nah, nanti cairan itu dijadikan pupuk begitu. Nah tadi cuma harus dipikir kalau ikan sapu-sapunya dari yang sudah mengandung logam berat, pasti logam beratnya akan terbawa di larut di rumput di pupuk itu, nanti terserap lagi di tanaman itu. Gunakan tanaman non pangan. Atau kalau mau dijadikan produksi massal ya dicek benernya ada kandungan logam berat. Jadi jangan takut dulu sama kandungan logam berat ya. Jadi harus kita cek, namanya juga lagi riset gitu ya. Jadi BRIN jangan takut Pak. Bagian kemarin saya sampaikan sama Pak Pur, ada bagian teknologi air bersih yang biasa juga riset di situ bisa jadi narasumber juga. Apa lagi? Sudah cukup sih. Jadi di sisi lain sumber protein ya. Iya. Waktunya buat teman-teman media jika ingin dari sebelah kanan dulu ya. Mas Ben, pada siapa? Dari media. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Seat dari kantor berita Antara. Izin bertanya. Mungkin ini pertanyaan awam gitu ya. Sebelumnya kan tadi Bapak menyampaikan kalau penyebaran ikan sapu-sapu itu bisa berkembang biak segitu luar biasanya karena tidak ada predator alaminya. Nah ini kan mungkin menurut saya sifat alamiahnya orang Indonesia gitu. Ketika ada ikan apa orang pada mancing. Ketika ada berang-berang atau ada musang atau ada biawak itu orang pada ngambilin gitu. Seandainya hal itu tidak dilakukan, apakah penyebaran sapu-sapu ini tidak semasif yang ada sekarang gitu? Jadi seandainya orang Indonesia itu semuanya menjaga, istilahnya kalau ada hewan liar ya sudah biarkan saja gitu. Apakah penyebaran sapu-sapu itu tidak seinvasif sekarang gitu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, BRIN ini kan punya teknologi yang rekayasa genetik gitu ya. Kira-kira memungkinkan nggak sih Pak untuk mengontrol populasi ikan sapu-sapu ini dengan ikan sapu-sapu yang sudah direkayasa genetik? Jadi mereka nanti saling kawin silang, kemudian kemampuannya untuk beradaptasi di alam yang ekstrim itu bisa berkurang gitu melalui upaya itu. Terima kasih. Siapa nih? Bebas sama. Masing-masing aja. Tadi sudah kami sampaikan ya Pak Prianto tadi, memang kenapa kalau di habitat aslinya di Amazon itu dia tidak meledak ya, karena memang ada kontrol dari pengendali hayatinya. Sedangkan kalau di bawah bertanya apakah tetap masif, nah memang kita tahu ya perkembangannya itu didukung oleh rusaknya lingkungan ya, polusi ya. Itu sudah beberapa riset sudah membuktikan. Kami sendiri juga sudah melakukan riset, maksudnya dari hulu sampai hilir. Kenapa di hulu yang bersih hampir tidak
populasinya sangat kecil. Mulai ada sapu-sapu itu di Gadok. Bisa madep sih. Ya, jadi ini juga yang sangat mendukung faktornya adalah lingkungan, karena populasi sapu-sapu yang kami jumpai dari kita bicara Ciliwung ya saat ini, di hulu itu tetap ada tapi sedikit. Mulai ada itu ada di sekitar Gadok waktu itu ya, dan mulai banyak itu di tengah. Memang tadi benar kata Pak Prianto, kemungkinan besar memang sumbernya ada di daerah penyangga Depok, karena kita melakukan sendiri riset di situ Cilodong dan Cikaret itu telurnya, maksudnya anakannya banyak, diduga juga telurnya ya pasti banyak. Jadi semasif apapun, apabila lingkungannya mendukung pasti banyak populasinya. Sedangkan untuk melakukan regen, rekayasa genetik memungkinkan memang, tapi nanti Pak Prianto lebih jelas. Menurut saya sih pribadi, untuk menciptakan sesuatu yang berarti kan itu hibrid ya, atau menciptakan sesuatu yang baru, memang itu akan berakibat yang panjang gitu. Kenapa kita tidak lebih melakukan yang lebih, katakanlah lebih akan berdampak lebih luas, yang bagus itu ikan lokal gitu. Kita lebih baik ikan lokal aja. Kita buat preferensi pakan. Mana pakan yang paling disukai? Apakah anakan sapu-sapu atau anakan yang lain? Mungkin itu akan lebih berguna ya, dan lebih memudahkan daripada kita menyelesaikan masalah pakai ikan asing lagi gitu. Tapi nanti mungkin Pak Ati bisa menambahkan.